Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul li Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk halaman 564. Masih kita membahas tentang syurutul qiyas, syarat-syarat dari al-qiyas. Kita katakan bahwasanya qiyas itu memiliki 5 syarat yang muttafaq atau al-mu'tabar inda madhab al-imam. Madhab al-imam maksudnya Imam Ahmad di sini ya. Ya. Karena Syekh Utsaimin beliau adalah seorang Hambali. Ya, dia mazhab Hambali di sini. Baik. Qiyas kita katakan memiliki 5 syarat. Ya. Syarat yang pertama yang sudah kita ambil bahwasanya dia tidak boleh bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Tidak boleh bertabrakan dengan Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna hukmal asli sabitun bin nasin au ijma. Hukum asalnya, maqisu alaihnya, ya, itu harus dia sabitun bin nasin. Harus kokoh dalilnya karena adanya nas itu. Kemudian syarat yang ketiga, ya, an yakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Ya, hukum asal yang pertama yaitu khamar misalkan contohnya, itu harus illah yang ma'lumah. Ya. Maka sekarang kita akan ambil ya syarat yang keempat yang masih ada kaitannya dengan syarat yang ketiga yang berkaitan dengan illah pada qiyas. Baik. Jadi syarat yang keempat ini kita meninjau dari sisi illahnya. Kan rukun qiyas itu kan ada al-maqisu alai, ada hukum, ya kan, ada al-maqis, ada illah. Kita melihat dari sisi illahnya sekarang. Ya, bahwasanya illah ini bisa menjadi syarat qiyas dari sisi apa? Dari sisi dia harus sesuai munasib lil hukum. Dia harus sesuai dengan hukum yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau kita lagi bahas masalah A, maka kita kiaskan dengan yang semisal. Ya, jangan dicampur aduk begitu. Ya, kalau kita mengkiaskan misalkan daging unta kita kiaskan dengan khamr, nggak bisa. Ini tidak munasib. Ya, itu syarat yang keempat. Ya, penulis mengatakan di sini, ya, antakunal illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukmi. Illahnya itu harus mengandung makna yang sesuai dengan hukum. Yu'lam min qawaidis syar'i i'tibarahu. Ya. Kita mengetahui makna tersebut dari mana? Dari kaidah-kaidah syariat. Dan kaidah-kaidah syariat menetapkan ya keberadaannya. Kal iskari fil khamr. Misalkan masalah al-iskar, ya, sifat memabukkan pada minuman keras, ya, pada khamr. Ya. Jadi sifat al-iskar yang ada pada khamr itu haruslah sesuai dengan hukum yang kita kiaskan dengannya. Ya. Misalkan kita mengkiaskan nabith dengan khamr, ini cocok, ya, karena munasib lil hukum. Baik. Dari syarahnya di sini, ay illatul hukmi fal aslu an takuna mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukmi mithlu, ya, akrim al-yatima liyutmihi wa atim al-miskina limaskanatihi wa a'in al-mujahida li jihadihi. Kita muliakan anak yatim karena apa? Karena dia statusnya anak yatim. Ya, berarti kalau sudah tidak berstatus anak yatim lagi, ya, tidak sampai wajib kita untuk memuliakannya, hanya dianjurkan. Ya, wa atim al-miskin, beri makan orang miskin limaskanatihi, karena kemiskinannya. Ya, kalau dia sudah tidak miskin lagi, maka tidak perlu. Wa'in al-mujahid li jihadihi. Ya. Ya, ini itibarnya. Ini contohnya di sini ya. Qauluhu kal iskari fil khamr. Al-khamr hurrima li annahu muskir. Khamr diharamkan karena apa? Karena dia muskir. Idan kullu syai'in hasala bihi iskarun fahuwa khamrun haqiqatan la qiyasan. Maka segala sesuatu yang memabukkan, maka dia termasuk khamr haqiqatan la qiyasan. Memang namanya khamr. Ya, khamar itu kan artinya menutup, ya. Ya, makanya dikatakan khimar. Ya, khimar penutup wajah perempuan itu, cadar. Ya.
Lakin ba'dul ulama yaqul qiyasan was sahihu annahu haqiqatan li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrin. Ya, kullu muskirin khamrun. Ya, jadi hakikatan sama kiasan ini maksudnya apa? Ya, hakikatan berarti dia memang khamr. Ya, dia memang khamr meskipun tidak berbentuk minum-minuman. Gitu ya. Nah, jadi ini yang lebih tepat, bukan secara kiasan. Sebagian ulama mengatakan secara kiasan. Maksudnya secara kias itu, ya, dia menurut urf, menurut kebiasaan manusia bukan khamr, tapi dalam tinjauan syariat karena dia muskir maka dia khamr. Gitu, paham ya? Jadi Syekh Utsaimin di sini memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, segala sesuatu yang memabukkan itu khamr hakikatan, ya, au kiasan. Ya. Hakikatannya, ya, kalau sudah hakikatannya dia khamr, nggak perlu dikias lagi berarti kan, karena huwa, ya, khamr dia adalah khamr, gitu. Meskipun bentuknya bukan minuman keras, gitu. Ya. Dan li ajli tanfir nas, maka ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, segala sesuatu yang memabukkan, ya, termasuk khamr secara kias, ya, hanya dari sisi tinjauan kias saja, berarti di sini masih ada celah di situ. Masih ada celah untuk menghalalkan khamar itu nanti, atau orang bermudah-mudahan untuk minum khamar. Ya. Jadi kenapa kita katakan hakikatan? Karena Nabi sendiri mengatakan kullu muskirin khamr. Ya. Setiap pemabukan itu adalah khamar, berarti huwa, gitu kan? Ya, logikanya begitu. Mantuknya yang kita pahami dari hadis Nabi ini adalah berarti segala sesuatu apapun bentuknya itu dia adalah khamr. Ya, dengan syarat apa? Muskir. Lakin ba'duhum qal al-khamr la yakunu illa min al-'inab wa ma'ada dzalika fa huwa maqis 'alai. Nah, sebagian ulama mengatakan bukan berarti sebagian ulama ini menghalalkan, bukan. Tapi sebagian ulama mengatakan khamr itu, yang dimaksud khamr itu adalah yang, ya, berbentuk air hasil perahan anggur. Ya, anggur yang diperas. Ya, itu yang disebut dengan khamr. Selain itu tidak dinamakan khamr, tapi dikiaskan dengan khamr. Jadi ibaratnya dia benda yang lain tapi punya sifat seperti khamr. Ya, jadi bedanya di mana? Sebenarnya nggak ada muskilah kita dua pendapat ini, ya. Kiasan atau hakikatan, ya, intinya adalah diharamkan, itu patokannya. Akan tetapi li ajri tanfirin nas, tujuan kita adalah untuk menjauhkan orang sejauh-jauhnya dari khamr ini. Dan juga agar bisa kita menerapkan hadis Nabi tadi, kullu muskirin khamr itu. Baik. Wa ala kulli hal, idza qulna innal khamra tuttakhadhu min al-'inab fa sanaqul al-muskiratul ukhra yathbutu laha hukmul khamr li wujudil illah wa yal iskar. Ya, intinya ya kata Syekh tidak masalah seperti itu. Wal iskar huwa taghtiyatul aqli ala wajhil ladda wa tarb. Ya, yang dimaksud dengan iskar, memabukkan, itu adalah, ya, taghtiyatul aqal, tertutupnya akal. Ya, ala wajhil laddah, karena menikmati, ya. Berarti kalau mabuk perjalanan itu ala wajhil laddah apa bukan? Enggak ada orang yang senang mabuk dalam perjalanan, ya. Wa tarb sama. Amma taghtiyatul aqli li ghairi hada falaysa bi iskar, ya. Fal banj masalan. Ana enggak tahu nih apa maksudnya fal banj. Masa ghairu muskir li annahu laysa fi ladda wa tarb. Lakin al khamr fiha ladda wa tarb yajiduha syarib wal iyad billah fa yahissu annahu fawqan nas. Ya, orang yang mabuk itu kan dia akan merasa bahagia, merasa masalahnya hilang, ya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Qala syair wa nashrabuha fatatrukana muluka wa usudan ma yunahnihuna al-liqa'u. Ya, jadi seolah-olah dia merasa dirinya sebagai raja kalau dia minum khamar, ya, merasa dia seperti singa. Ya. Maka orang-orang minum khamr itu dia berbuat nekat karena tidak punya rasa takut lagi. Logika sudah tidak terpakai. Wa qala Hamzah lir Rasul alaihi wassalam lamma ja'a yu'atibu hal antum illa abidu abi, yakni nahnu mulukun wa antum abid. Ya, Hamzah misalkan sebelum masuk Islam, ya, dia mencela Nabi, mengatakan, nah, kalian itu adalah, ya, budak bapak saya, ya, karena dia menganggap dirinya sebagai seorang, ya, raja, ya, karena lagi mabuk. Idan hadha huwal farq baina taghtiyatil aqli bil iskar wa taghtiyatil aqli bi ghairil iskar. Walidzalika law akala al insanu mukhaddiran diddal alam lam yakum alaihi haddul khamr. Ya, atau sebelum operasi kan dikasih anestesi, ya.
Ya, itu kan sama seperti khamr, menghilangkan ya, akal di situ ya. Ya. Akan tapi tidak kita katakan hukumnya sama dengan orang minum khamar yang seperti itu. Li'annahu laisa 'ala wajhil ladzah, karena memang tujuannya adalah untuk ya pengobatan. Qaluhu fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan la munasabata fi al-wasfu at-tardi huwa al-wasfu alladhi la munasabata fi. Baik. Fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan. Tard itu artinya sesuatu yang datang belakangan, itu namanya tard. Ya, kalau ketemu kata tardiyan nanti bahasa Indonesianya apa padanan katanya, tidak ada katanya. Karena tardiyan ini sesuatu yang masuk kepada sesuatu yang lain gitu. Kita katakan air itu bening, itu kemasalnya. Kemudian kemasukan kotoran, berubah warnanya. Nah, kotoran ini berarti tord namanya, ya, tardiyan. Ya. La munasabata fihi lam yasih at-ta'lil bihi. Baik. Lam yasi' at-ta'lilu bihi wa idza lam yasi' at-ta'lilu bihi lam yasi' al-qiyasu alaihi li'anna al-'illah hina idin saqitatun. Ya. Qauluhu kas-sawadi wal bayadi mathalan. Famathalan law ja'a fil hadithi annahu ja'a rajulun kathiru asy-sya'r dakhmul badan maftulul 'adalat yaqulu ya Rasulullah inni jama'tu imra'ati fi Ramadan famadha 'alai yaqulu 'alaika kadza wa kadza. Fa hadhihi al-awsaf awsafun tardiyah wa laysat awsafan ma'nawiyyah bima'na law istafana rajulun nahifun asla rahiyul adalat yakunu hukmuhu ka hukmil awal tamaman. Ya. Nah, contohnya sifat yang tardi ini kalau dalam pembahasan usul fikih ya, yang dimaksud dengan sifat tardi itulah sifat yang keluar dari pembahasan. Ya, kalau keluar dari pembahasan berarti tidak ada faedahnya kita bahas. Apa maksudnya ya? Dan kita membahas apa yang ada dalam lingkaran sekarang. Ya. Maka selain dari itu tidak perlu dibahas. Ya. Contoh penggunaan istilah tardi ini dalam usul fikih di sini adalah masalah as-sawad wal bayad, ya, warna hitam dan warna putih pada seseorang misalkan. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang gondrong, badan besar, ototnya besar-besar, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya menjima istri saya di bulan Ramadan. Apa hukumannya? Apa hukumnya?" Maka Nabi mengatakan hukumnya begini, begini, begini. Maka sifat berotot, rambut gondrong, ya, badan besar, sebagainya, yang seperti ini, ya, kalau seandainya nanti ada orang laki-laki lain datang, ya, dan dia adalah orang yang kurus, botak, ototnya kecil, maka hukumnya sama dengan laki-laki yang pertama tadi. Gitu maksudnya. Maksudnya tidak boleh kita mengkiaskan di situ. Ya, baik. Misalkan karena ini laki-laki berotot, berarti hukumannya harus lebih berat. Enggak, ya, hukuman ini tauqifi masalahnya. Tauqifi itu memang ketentuannya sudah ada dari dulu begitu. Ya. Kalau kita mengatakan misalkan laki-laki yang datang adalah lemah misalkan, orang yang kurus, nah, kalau kita katakan dia hukumannya adalah antum berpuasa, ya, 2 bulan berturut-turut misalkan. Ya. Kalau orang yang berotot gampang aja, tapi kalau yang kurus nggak, susah untuk dia. Nggak, di sini sama saja. Mau susah mau gampang, hukumannya memang sudah seperti itu dalam aturannya. Gitu. Tidak boleh dikiaskan. Oh ini berotot, berarti hukumannya harus lebih besar. Di Al-Quran 2 bulan, ya. Ya. Kemudian antum tambah menjadi 3 bulan misalkan, nggak bisa. Ya. Baik. Contohnya misalkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Barirah khuyrat ala zawjiha hina utiqat qala wa kana zawjuha 'abdan aswad. Barirah radhiyallahu anha kanat amah inda ba'dil ansar wa katabuha yani ba'uha ala nafsiha bi tis'i uwaqin min al-fiddah wa ja'at ila Aisyah tasta'inuha fa qalat laha Aisyah in sya'a ahlaka apa di situ bacanya insya'a uhliku ya ahluki ya. Insya ahluki an a'uddaha lahumul an naqdan wa yakunu wala'uka li. Ya, fa'alat. Ya. Fadhahabat ila ahliha wa qalat lahum inna Aisyah taqulu kadza wa kadza qalu la al-wala'u lana. Faraja'at ila Aisyah wa akhbaratha fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khudhiha washtariti lahumul wala' fa innamal wala' liman a'taq fa fa'alat. Baik. Jadi Barirah di sini ya, seorang budak perempuan ya. Dia budak, ya, tuannya adalah orang Ansor, ya. Kemudian dia mukatabah itu artinya dia membeli dirinya. Jadi dia negosiasi, ya, ngomong sama tuannya, wahai Sayyid, saya mau bebas, ya, saya bayar berapa, gitu. Ya. Maka disepakati di situ 9 uwaq, 9 uqiyah dari fiddah, ya.
ya. Kalau bahasa kita 9 ini apa namanya? Kalau fiddah itu kan bentuknya dia agak lebih tebal dibandingkan dinar, ya. Jadi dia ada 9 kantung kecil begitu, itu 9 uwak. Jadi jumlah yang besar ini, ya. Nah, kemudian dia dia minta tolong kepada Aisyah untuk melunasi 9 fiddah itu, ya. Maka Aisyah mengatakan, ya, saya akan bantu kamu, ya, secara tunai, ya, tapi nanti kamu bebas. Kalau kamu bebas, kamu akan menjadi budak saya, kata Aisyah, berpindah kepada saya, gitu. Ngerti maksudnya? Ya. Maka Barirah di sini ada 2 pilihan, ya, untuk membebaskan dirinya dengan bantuan Aisyah kemudian menjadi budaknya Aisyah, atau, ya, dia membayar kepada tuan aslinya, ya, kemudian dia bebas tanpa tidak berstatus budak di bawah siapapun. Maka kata Nabi di situ, ya, khudiha wasyaiti lahumul wala wa innamal wala liman atab. Ini namanya al-wala bil itqi, ya. Al-wala bil itqi, al-wala itu bagi yang membebaskan. Siapa yang membebaskan budak, dia yang, ya, bagi dia walanya, gitu. Wala itu maksudnya, ya, dia harus patuh kepada tuan barunya. Falamma utiqat khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam baina an tabqa ma'a zawjiha, ya, au tanfasilu anhu. Karena kalau dia tetap misalkan ingin membebaskan dirinya, nggak bisa, ya, karena dia nggak punya uang kan, makanya minta tolong ke Aisyah. Kalau dia tetap minta membebaskan dirinya sendiri, berarti resikonya dia harus berpisah dari suaminya, gitu. Nah, maka dia tidak punya pilihan berarti di sini. Faktar radhiyallahu anha nafsaha wa qalat la uridu zauji, maka dia lebih memilih bebas daripada berstatus budak bersama suaminya. Ya. Bahkan zaujuha radhiyallahu anhu yalhaquha fi aswaqil Madinah yabki 'alaiha wa hiya la turidu wa asyara 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an tabqa ma'ahu fa qalat ya Rasulullah in kunta ta'murani fasam'an wa ta'ah wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa in kunta tushiru 'alayya fala hajata li fi wa abad an tarji' fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'jabuna min hubbi mughithin li Barirah wa bughdi Barirah li mughithin. Al-jawab bal na'jib li'anna al-'ada anna al-bughd wal hubba mutabadil lakin kaunul hubbi syadid yadfa'uhu li yasira wara'aha wa hiya la turiduhu hatta bimasyuratin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hada bughdun azimun. Ya, tidak jelaskan di sini kenapa dia benci sekali kepada suaminya, padahal Nabi sudah mengizinkan dia untuk bergabung sama suaminya, tapi dia mengatakan tidak, ya. Karena sudah dikasih pilihan oleh Nabi, maka dia lebih memilih untuk tidak kembali bersama suaminya. Baik. Iya, Pak. Al-jawabu bala, mana tadi? Qauluhu wa kana zawjuhu 'abdan aswad, qauluhu 'abdan hada wasf, aswad hada wasf. Ini syahid kita di sini, budak, ya. Suaminya Barirah itu adalah seorang budak yang berkulit hitam, ya. Fa qauluhu aswad wasfun tardiyun la munasabata fihi lil hukm. Ya, jadi budaknya mau jadi hitam, mau dia putih dan sebagainya tidak ada masalah di sini. Ya, patokannya bukan ke situ. Baik. Li'annana na'lam annahu law kana zawjuha abyad lakana al-hukmu la yataghayyar wa la khayyaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajhu dhalika annaha salat ala min sat hurratun wa huwa 'abdun wa lamma salat ala minhu ju'ila laha asy-syari' al-khiyar. Ya, karena dia sekarang sudah statusnya beda, maka diberikan hak khiyar di situ untuk pilih bersama suaminya atau tidak, dan dia lebih memilih untuk tidak bersama suaminya. Walidzalika yasbutul khiyaru lil ama idza ataqa tahta 'abdin wa in kana abyad wa la yasbut laha idza utiqat tahta hurrin wa in kana aswad. Naqulu hadzal hadits fihi wasfan wasfun tardiyun la athara lahu fil hukmi wa huwa kaunuhu aswad, wasfun ma'nawiyyun lahu ta'sin fil hukmi wa huwa kaunuhu 'abdan. Jadi si budaknya punya 2 sifat. Suaminya Barirah ada 2 sifatnya, yaitu sifat budaknya, sifat hambanya, dan sifat warnanya, sifat fisiknya hitam. Jadi yang menjadi patokan yang mana? Sifat budaknya, itu yang jadi patokannya. Karena hukumnya berbeda kalau suaminya merdeka, istrinya budak. Ini dua-duanya sama-sama budak sini. Baik. Wa idza qala qa'il ma wajhu tafriqikum baina hadza wa hadza, wajhu tafriqi anna kaunahu 'abdan lahu athan fil hukmi wa huwa an takhtara nafsaha li'annaha asbahat 'ala minhu martabatan fa hiya hurra tamlikuhu wa la yamlikuha, lakin law kana hurran fala khiyara laha
li'anna ghayata ma yakunu fi 'itqiha annaha taraqqat ila martabati az-zawji faqat fala yakunu laha khiyarun. Amma kalimatu aswad falaysa hadha min ajli as-sawad wa li hadha la naqul inna as-sawada 'illatun tujibu faskhal mar'ah min zawjiha wa rubba aswad khair min abyad. Ya, jadi tujuan kita menyebutkan perkara ini apa? Agar jangan sampai ada berpikiran bahwasanya warna kulit itu berpengaruh dalam memberikan keputusan hukum. Ya, ini perhatikan sifat fisik yang mempengaruhi hukum sama yang tidak. Ini sifat fisik yang tidak mempengaruhi hukum, di sini tidak ada kaitannya. Patokan kita adalah budak apa bukannya dia. Gitu. Ya. Walakin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah qala inna kilal wasfaini wasfun tardiyun fala yusat likhtiyariha nafsaha an yakuna zawjuha abdan falaha al-khiyaru bainal baqa'i ma zawjiha wal fasxu walau kana zawjuha hurran wa allala dzalika bi an ju'ila al-khiyaru laha min ajli annaha malakat nafsaha wa kanat qabla an tu'taq yamlikuha sayyiduha faqad tazawwaja wa hiya mukrahatun bila ridha wal an malakat nafsaha falaha al-khiyar falam yaj'al illatul khiyari riqu az-zawj walakin milkul mar'ati nafsiha fa huna la farqa baina an yakuna zawja hurran aw abdan. Jadi si Barirah ini dulu ketika dia masih budak, ya, masih berstatus budak, dia itu menikah dengan suaminya ini dipaksa begitu. Jadi sama-sama budak begitu. Gitu ya, sama-sama budak. Nah, sekarang si Barirah sudah bebas, nah, dibantu sama Aisyah, ya, mukatabah dia. Berarti sekarang dia itu statusnya kepada Aisyah, begitu kan? Dan statusnya kepada Aisyah, ya, status seperti orang merdeka begitu. Ya. Nah, maka sekarang suaminya ini masih berstatus budak. Maka Nabi kemudian lihat di pasar suaminya Barirah itu, ya, Mugis namanya. Si Mugis ini, ya, nangis-nangis pengen balik sama Barirah karena masih sayang begitu. Nah, tapi si Barirah ini karena sudah berstatus merdeka, sudah membeli dirinya, maka kemudian dia nggak mau, ya, karena memang dari awal dia tidak menikah dengan sukarela dengan si Mugis ini begitu. Baik. Maka kata Syekhul Islam, pendapat beliau agak berbeda lagi, kedua-duanya sifat tardi kata beliau. Lakin al-aqrab madzhaba ilaihi al-jumhur li'anna al-asla fil awsaf wal ma'ani at-taqyid wa madamat hadhihi al-illah munasabatun fa innahu yajibu itibaruha wa annaha law ataqat wa zawjuha hurrun falaysa laha khiyar illa idza alimna anna sayyidaha aqraha ala hadha az-zawj fa hina idin rubbama naqul laha al-khiyar wa hadha al-qawl alladhi fihi at-tafsil yakunu ba'du qawli man yaj'al laha al-khiyar mutlaqan wa la yu'addu dhalika khurujan lil-ijma' wa li hadha sabaqa fil ijma' annahu yajuzu ihdathu qawlin thalith idza lam yakhruj an nitaqi al-qawlain. Khalas, natruk hadha al-misal. Thumma nakhudh asy-syartu al-khamis wa huwa an takuna al-illah mawjudatan fil far' wujudiha fil asal. Ya. Kalau kita yang namanya sedang mengkias sesuatu, pasti ada dua hal minimal di situ kan. Ada far' sama ada asal. Ya. Antara far' dan asal ini harus ada namanya illah. Ya, harus ada namanya illah. Syarat yang kelima ini adalah illah itu harus ada di far' sebagaimana harus ada di asal. Misalkan dalam masalah nabis ini kita katakan haram, ya, dia harus punya illah yang sama seperti khamar. Kalau memang kita ingin mengatakan nabis ini haram, itu harus sama ilahnya, harus sama-sama punya ilah muskir itu. Kalau dia tidak punya ilah muskir maka tidak bisa. Contohnya misalkan kal idza fi darbil walidaini al makis ala ta'fif, ya. Nah, di ayat dikatakan wala taqul lahuma uffin. Ya, jangan katakan uff kepada kedua orang tua. Nah, uffin ini kan hanya dengan ucapan yang ringkas sekali. Ya, kita kiaskan al-idza fi darbil walidain, ya, memukul orang tua. Ya, ta'fif ini saja tidak boleh, apalagi memukul dengan tangan, misalkan. Ya, ada nggak larangan dalam Al-Quran tidak boleh memukul orang tua? Nggak ada. Yang ada adalah larangan untuk ta'fif ini. Apa yang bermakna ta'fif sekarang ya? Ta'fif itu artinya mengucapkan kata ketika diminta untuk melakukan sesuatu misalkan. Ini adalah kedurhakaan. Nah, maka al-idza fi darbil walidain, ya, memukul, ya, dengan kedua tangan atau dengan satu tangan memukul orang tua, ya, itu hukumnya sama dengan ta'fif, kita kiaskan. Ya, kenapa? Karena ada unsur idza di situ. Sama-sama punya idza. Mana yang menjadi asalnya di sini? Ta'fif. Itu yang ada dalilnya. Ya, mana yang jadi fara'nya? Darb.
Ya, apa ilahnya? Al-idza. Al-idza artinya memberikan, memudaratkan, menyakiti gitu. Jadi kenapa darb itu diharamkan, kita kiaskan sama seperti ta'fif, ya, karena sama-sama menyakiti hati kedua orang tua. Ya, ditambah idza itu juga menyakiti fisik. Berarti memukul orang tua meskipun tidak menyakiti fisik tetap haram hukumnya. Gitu ya. Nah, jangan kan memukul tanpa menyentuh saja, misalkan dengan isyarat-isyarat misalkan. Ya, kalau itu sampai menyakiti hati kedua orang tua, maka tetap hukumnya haram karena patokannya kepada idzanya apa tidak. Baik. Fa illam takun alillah maujuda fil fara' lam yasihhal qiyas. Kalau ilahnya tidak ada di fara', maka tidak bisa dikiaskan. Nah, misalkan ya, darbul walidain, ya, memukul kedua orang tua untuk tujuan mijit misalkan. Kalau mijit orang tua kan dipukul punggungnya misalkan. Ini darb juga, ya. Tapi ada idza enggak di sini? Tidak ada. Nah, berarti tidak bisa dikiaskan dengan ta'fif. Itu maksud. Baik. Qauluhu an takuna illa mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli al-muradu bi an takuna al-muradu an takuna illa mawjuda fil far' ay fil makis kawujudiha fil asl ay fil makis alai. Qauluhu kal ida'i fi darbil walidain al-makis ala ta'fif qala Allah azza wa jalla imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Yani law amaraka abuka au ummuka ba'da an balagha al-kibar ya bisyai wa karrara 'alaika talab wa alahha fihi fala tatadajjar. Qala Allah Ta'ala imma yablughanna indakal kibar. Jadi kalau orang tua sudah berusia lanjut usia begitu ya. Nah, kemudian dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, diulang-ulang perintahnya kepada kita, dia meminta sesuatu misalkan, tapi tidak kita penuhi, nah, maka jangan katakan uffin. Ya. Right. Jadi Allah katakan di sini imma yablughanna indakal kibar lianna fi halil kibar tataghayyar ahwal mar wa takunu awamiruhu af'aluhu mujirah ya. Kenapa ditakyid di sini harus kondisinya sudah berusia tua? Karena orang kalau sudah tua itu perintah sama larangannya itu biasanya suka menyakiti hati orang yang mendengarnya. Orang sudah tua ya, biasanya itu ucapannya sudah nggak dijaga lagi gitu ya. Karena apa? Karena akal sudah mulai melemah dengan lanjutnya usia tersebut. Maka jangan sampai kita menolak perintah orang tua ketika mereka sudah berusia lanjut. Baik. Ya, maka di sini kita diajarkan untuk tidak seperti itu. Fala taqul lahum uffin, yakni la tusmi'huma ma yakrahanahu la bil qaul wala bil fi'l hatta walau ma qulta uffin tadajjuran bal at'imha munqadan hatta tanalul bir albir ya wa yabarruka abna'uka. Law qala qa'il lamma amarahu an yadhhaba ila suqi darabahuma kaffan faqila lahu ya akhi ittaqillah qala inna Allah yaqul fala taqul lahum uffin wa ana ma qultu uffin. Ada orang mau ke pasar, disuruh sama orang tuanya ke pasar, tapi dia nggak mau, dipukul orang tuanya dengan tangan, dengan kaf, dengan telapak tangannya. Nah kita katakan ya akhi jangan lakukan seperti itu. Kemudian dia ngebantah. Ya, yang dilarang dalam ayat itu la taqul lahum uffin. Ya, saya tidak mengatakan uffin, tapi saya pukul. Ya, maka ini secara logika tidak bisa diterima juga. Naqulu al-illah fi qawlihi uffin al-idza. Illah kenapa uffin disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah al-idza. Ya, fahuma yata'addayan, dan dengan pukulan antum kedua orang tua antum ada idza di situ. Ya. Ya, idza ra'ayaka tatadajjaru min amrihima fa ayyuhuma ashaddu darba am ta'affuf. Al-jawab la syakka anna darb ashaddu idza. Wa ala kulli hal naqul darbul walidaini haramun qiyasan ala ta'affuf minhuma li'illatil idza. Idan al-idza'u mawjudun fid darb kawujudihi fit ta'affuf. Ya fa yakunu haraman qiyasan alaihi. Berarti kesimpulan kita ya memukul itu ya adalah hukumnya sama-sama haram dengan at-ta'affuf atau at-ta'fif. Ala anna ba'd ahli al-ilmi yara anna tahrim ad-darb laysa min babil dalalah al-qiyasiyah bal min babil awwaliyah wa yaqulu inna an-nass dalla alayhi nutqan la qiyasan lianna asy-syari'ah idza dzakarat al-adna fa hiya turidu ma fawqa. Ya. Nah, faedah di sini bahwasanya kalau syariat menyebutkan yang paling rendah, berarti yang di atasnya masuk. Itu maksudnya. Kalau disebutkan yang paling atas atau pertengahan, berarti yang di bawahnya nggak masuk gitu. Kenapa tuh ke atas gitu, ya. Di sini yang disebutkan dalam oleh syariat adalah yang paling rendah, yaitu uff. Ya. Maka di atasnya uff dari memukul, menyakiti dengan perkataan, dengan lisan dan sebagainya, tidak memberi makan, tidak memberi nafkah, sebagainya masuk ke situ berarti.
gitu. Ya. Baik. Kama qala Nabi alaihi wasallam khamsun yuqtalna fil hill wal haram al-ghurab wal had'ah wal aqrab wal fa'rah wal kalb wal aqur. Ya. Ini khamsu fawasiq ya. 5 hewan yang boleh dibunuh ketika sedang hil, ketika sedang tidak di tanah haram atau ketika sedang ihram. Ya, di situ ada al-ghurab dan seterusnya. Ya. Lakin law ja'a asad aw namir fa huwa yuqtal min babil aula la min babil qiyas li'anna tanbiha bil adna tanbihun alal al-a'la. Ya. Di sini nggak disebutkan asad, singa. Ya. Yang disebutkan hanya gagak, kemudian tikus, anjing galak, ya, itu yang boleh dibunuh. Ya. Berarti kalau ada singa nggak boleh dibunuh? Ya, bukan begitu memahaminya ya. Yang disebutkan adalah hewan-hewan yang rendah, yang di bawahnya singa. Berarti singa min babi aula. Kan itu mana min babi aula ya? Berarti dia memang harus lebih berhak untuk dibunuh begitu. Walihada yukhti'u man qala inna ahla adh-dhahir yujawizuna an tadriba ummaka wa la yujawizuna an taqula lahu uffin walakin yaqulun nahnu la naqul darbul ummi haram bil qiyas al tabal haramun lidukhulihi fin nas. Ya. Baik. Jadi ahlu zahir, orang-orang ahlu zahir kan menghukumi zahir dalil saja. Saja mengatakan boleh mukul kedua orang tua, yang nggak boleh itu mengucapkan ufin. Ya, ini kan keliru seperti itu. Baik. Qauluhu misalu dzalika an yuqal al-illa fi tahrim riba fil burri kaunuhu makilan wa hadha huwa al-masyhur min madhhab Ahmad rahimahullah. Contoh yang lain misalkan illah kenapa diharamkannya al-bur. Ya. Afwan, bukan diharamkan, maksudnya kenapa bisa ada riba di dalam al-bur, al-burru bil burri. Ya, ilahnya kenapa al-burru bil burri ini masuk ke dalam al-asya'ar ribawiyah, karena dia adalah sesuatu yang makil, ya, sesuatu yang ditimbang. Wa hadha huwal masyhur min mazhabi Ahmad. Jadi makil kalau dalam mazhab Syafi'i sebabnya adalah tu'mah, karena makanan pokok. Kalau di sini karena ditimbang, ya, jual beli transaksinya dengan cara ditimbang. Ini adalah pendapat yang dipegang atau yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Kama huwa indal mutaakhirin, ya. Begitu juga menurut beberapa ulama mutaakhirin zaman sekarang ini. Wa fi ra'yin akhar yaqul al-illah hiya kaunuhu mat'uman. Yang pendapat yang kedua, Syafi'i di antaranya, mat'uman, ya, karena dia adalah bahan makanan. Ya, ilahnya kenapa al-bur itu bisa menjadi barang yang ribawi, ya, karena dia adalah benda yang atau bahan makanan pokok, mat'uman. Wa fi ra'yin tsalis kaunuhu makilan muddakharan. Pendapat yang ketiga mengatakan, ya, kenapa al-bur itu termasuk al-asya' ribawiyah, karena dia makil dan muddakhar. Muddakhar artinya disimpan, ya, awet dia, ya, bahasa kita itu cadangan makanan, ya. Kalau bisa dijadikan cadangan makanan, maka dia termasuk al-asy'ar ribawiyah. Itu ilahnya kata Syekh di sini. Wa hadha huwa sahih. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh di sini. Li'annaka idza ta'amal tawassal bur wajadtahu makilan muddakharan. Karena al-bur, ya, itu kenapa dia menjadi al-asy'ar ribawiyah? Karena dia makil, jual belinya dengan cara ditimbang. Muddakhar juga dia adalah bahan makanan yang disimpan, cadangan gitu. Baik. Suma yuqal yajri riba fit tufahi qiyasan 'alal bur fa hadzal qiyas ghairu sahih. Berarti ya semua jenis, kalau kita mengatakan bahwasanya illah dari al-bur itu adalah al-makil, berarti apel juga masuk. Kenapa? Karena apel juga dijualnya dengan cara ditimbang. Hada qiyasun fasid indaman yaqul innal illata al-kail. Ya, ini pendapat yang lemah dalam mazhab Hambali. Wa naqulu lahu antal an tuqirru bi anna al-illa fi tahrimi riba fil burri kaunuhu makilan fa kaifa taqisu alaihi tufah hada la yasih. Qala idzan aqisu alaihi al-burtuqal qulna hadha mithluhu ghairu makil. Wa idza qala aqisu alaihi al-ashnan qulna hadha sahih li'annahu makil wal ashnan ma'rufun indana syajarun saghirun yuyabbasu thumma yudaqqu thumma yakunu habbat min jinsi sabun alladhi tughsal bihi thiyab wa yuba'u bil kil. Al-ashnan, sejenis rumputan begitu ya, yang dikeringkan kemudian ditumbuk, nanti ada biji-bijian yang kecil, ya, digunakan untuk mencuci pakaian, ya, jadi berbusa dia nanti.
sama seperti izhir ya. Wa yuba'u bil kil, dijualnya dengan cara ditimbang kiloan gitu. Ya, jualnya kiloan. Wa rajulun akhar yaqul al-illah fi tahrim riba fil burri kaunuhu makilan muddakharan thumma arada an yakis al-ashnan alayhi naqul hadha ghairu sahih li'annahu ghairu muddakhar. Kalau ashnan ini enggak disimpan, bukan cadangan dia. Jadi kapan kita butuh ya kita beli begitu. Baik. Nah, baik. Jadi intinya ya pendapat yang kuat dalam masalah illatul bur adalah ilahnya dia tuh makil dan muddakhar. Bukan hanya makil saja, tapi dia juga muddakhar. Maka semua bahan makanan yang dia makil dan muddakhar bisa dikiaskan seperti al-bur. Berarti ya jadi fihi riba juga begitu. Baik. Kemudian itu adalah akhir dari pembahasan kita tentang syurutu al-qiyas. Insyaallah taala ya, di kesempatan selanjutnya kita akan ambil aqsamu al-qiyas, al-qiyas al-jali dan al-qiyas al-khafi. Ya, aqsam al-qiyas itu bi'tibar banyak sekali ya. I'tibar pembagian qiyas itu banyak macamnya. Berdasarkan ini, berdasarkan itu. Tapi kita akan ambil di sini berdasarkan zuhurnya nanti, berdasarkan jelas atau tidaknya. Ya. I'tibar yang lain ada banyak, kita ambil yang paling wadih saja di sini. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.